Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan cerita sebelumnya yaitu BTTH Season 6 episode 3. Bagaimana alur cerita di episode 4 ini? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Setelah berjalan keluar dari 1000 tempat pengobatan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati langit yang agak gelap. Dia menghela nafas panjang. Mulai saat ini, ia secara resmi menjadi anggota klan yang miskin. 4 set bahan obat untuk memperbaiki Tri-Lined Green Spirit Pill tidak hanya benar-benar habis semua 130.000 koin emas, tetapi juga membuatnya mengambil total 3 botol atau 27 pemulihan energi pil agar berhasil menerima bahan obat dari petugas yang tercengang. Satu harus jelas tahu bahwa atau itu menurut nilai pasarnya pemulihan energi pil bisa dijual untuk lebih dari 5.000 koin emas masing-masing. Jika 27 keping ini dijual bersama, harganya setidaknya lebih dari 100.000 koin emas. Aku sangat miskin sehingga aku praktis menjadi pengemis. Semoga aku tidak akan menghancurkan mereka saat disempurnakan. Kalau tidak, aku takut bahwa atau itu aku harus benar-benar mengeluarkan Metis Lionberg Essence untuk dijual. Xiao Yan tertawa pahit. Meskipun ia membeli 4 set bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil roh hijau 3 lined, tidak mungkin untuk mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan kemampuannya saat ini. Terlebih lagi jika dia berhasil dalam 2 dari 4 peluang, dia akan dapat menghasilkan keuntungan dalam transaksi ini. Masalahnya, bagaimanapun adalah bahwa atau itu dia tidak berani yakin bahwa atau itu dia bisa mempertahankan tingkat keberhasilan yang tinggi. Saat itu, di Grand Meeting Alchemist dalam Kekaisaran Jiama, sepertinya dia tidak bisa memperbaiki kelas tertinggi Tri-Lined Green Spirit Pill jika dia tidak mengandalkan keberuntungan. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa atau itu keberuntungan semacam ini akan selalu menemaninya? Xiao yang berbalik dan menatap papan nama horizontal dari 1000 tempat pengobatan. Dia mengertakkan giginya dan mengutuk Koko yang tidak bermoral sebelum menyikat lengan bajunya dan menyerbu ke jalan untuk mulai mencari tempat yang tenang di mana dia bisa menyemprotkan pil. Dia perlahan berjalan di sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti di luar sebuah penginapan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan kecil yang tenang, Xiao Yan pertama-tama mengeluarkan bahan-bahan obat yang telah dia beli sebelumnya dan menempatkannya di atas meja satu persatu. Saat dia mengeluarkannya, dia dengan lembut berkata, "Untunglah aku tidak menolak kompensasi yang diberikan Duoma sebelumnya. Kalau tidak, aku bahkan tidak punya cukup uang untuk menginap di penginapan. Kehidupan yang aku jalani ini benar-benar terlalu buruk." Setelah Xiao Yan mengeluarkan semua bahan obat, dia akhirnya mengeluarkan kuali obat yang bukan dari tingkat yang sangat tinggi. Setelah dia menyelesaikan tindakan ini, dia menepuk tangannya dan tersenyum pahit seperti yang dia katakan, sepertinya akan ada pertarungan besar. Lupakan saja perlakukan itu sebagai pemanasan. Xiao Yan menjentikan jarinya dengan lembut dan gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Segera menembak ke outlet api kuali obat. Segera bibit api berwarna hijau berubah menjadi api mengamuk yang naik dan terbakar di dalam kuali obat. Xiao Yan memandangi nyala api berwarna hijau dan menghirup nafas dalam-dalam. Dia menekan berbagai emosi di dalam hatinya dan jari telunjuknya tampak memelintir bunga dan mengambil daun saat itu melintas melewati permukaan meja. Satu persatu ramuan obat menarik busur saat dilemparkan ke dalam kuali obat. Dalam sekejap mereka berubah menjadi bubuk. Di dalam ruang yang tenang, nyala api berwarna hijau menari-nari di dalam kuali obat seperti peri. Bunga api yang dipantulkan dari dinding membuat gerakan mengancam dan tampak sangat mengesankan. Bahan-bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu. Berbagai bubuk obat yang berbeda warna perlahan-lahan teraglomerasi dan akhirnya mulai menunjukkan kecenderungan penggabungan di bawah memanggang api. 1 jam kemudian, mata Xiao Yan menatap tajam pada bentuk embrio pil obat yang sebagian terlihat dalam kuali obat. Dia mengeluarkan danuan berwarna ungu dari dalam ring penyimpanan dan dengan cepat meremasnya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Dalam kuali obat orang bisa melihat bahwa atau itu api berwarna hijau langsung mundur. Pada saat yang sama, Xiao Yan membuka mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang menyerbu ke dalam kuali obat. Bang, api ungu baru saja memasuki kuali obat ketika ekspresi Xiao Yan sedikit marah. Suara lembut redam segera terdengar dan setumpuk jelaga berwarna hitam meluncur keluar dari dasar kuali obat. Gagal Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mengamati tumpukan abu berwarna hitam. Kamu terlalu khawatir ketika pil obat sedang menyatu. Kamu juga tidak sabar selama perubahan nyala api.
Jika kamu menyaring obat dengan cara seperti itu, peluang kamu untuk berhasil bahkan tidak akan 20 atau 30%. Suara sayu Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Dia langsung dan ke titik ketika dia menunjukkan kesalahan yang dibuat Xiao Yan saat penyulingan sebelumnya. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia tidak menemukan kata-kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia diam-diam berdiri di depan kuali obat selama 2 menit dan menghirup napas dalam-dalam. Emosi dari kegagalannya tadi langsung dan benar-benar diusir dari pikirannya. Wajahnya tidak berisi suka atau duka. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan lagi api berwarna hijau melesat ke dalam kuali obat. Pikiran Xiaoyan tenang. Api berwarna hijau menari di dalam mata hitam gelapnya. Tangannya yang panjang perlahan menjauh dari permukaan meja sebelum membuat gerakan tiba-tiba. Seketika bahan obat sekali lagi disapu ke dalam kuali obat. Pemurnian berlanjut dengan tenang di dalam ruangan kecil yang sunyi itu. Setelah hampir 1 jam berlalu, mata Xiaoyan yang agak membicing tiba-tiba melebar. Segel di tangannya seperti kupu-kupu menari yang cerah dan indah. Dia melebarkan mulutnya tiba-tiba dan api ungu menembak ke dalam kuali sementara nyala hijau itu menghilang dengan tenang. Pil obat berbentuk bulat berwarna hijau pucat berwarna hijau digulung dan diputar di atas api ungu dalam kuali obat. Pil linis berwarna ungu dan hijau yang indah perlahan-lahan muncul di permukaan pil obat. Wu Xiaoyan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghela nafas panjang. Dia tidak mengambil risiko lain dan memanggil Bone Chilling Flame yang merupakan milik Yao Lao. Meskipun ia akan mampu menyebabkan Green Spirit Pill untuk benar-benar memiliki 3 garis jika ia berhasil dan menaikkan nilainya secara signifikan. Harusnya tidak berani menjamin bahwa atau itu penambahan baris terakhir akan berhasil dalam satu upaya seperti itu memiliki di Grand Meeting Alchemist. Nasib saat ini bergantung pada Green Spirit Pill yang berjajar ini. Jika dia tidak berhati-hati dan merusaknya, itu benar-benar akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dengan nilai dari itu kurang, Linear Green Spirit Pill itu mungkin bisa dilelang untuk sekitar 400.000. Atri kurang Line Green Spirit Pill di sisi lain dapat mencapai harga tinggi sekitar 600.000. Perbedaannya hampir 2 kali lipat. Suara Yao Lao yang tersenyum yang membawa beberapa godaan terdengar. 400.000 dapat membantu memulihkan modal aku. Sudut mata Xiaoyan bergetar saat dia dengan paksa mengendalikan godaan. Dia menyimpan pil obat ke dalam botol batu giok dan duduk bersila di atas tempat tidur yang turun ke samping untuk beristirahat selama setengah jam. Setelah itu dia berdiri sekali lagi, pindah ke sisi meja dan mulai melanjutkan penghilangan. Xiaoyan direduksi menjadi ruangan kecil untuk seluruh sore saat ia menyaring bahan obat yang tersisa. Ketika langit mulai gelap, bahan obat di atas meja akhirnya benar-benar dimurnikan. Di atas meja ada 2 botol kecil, masing-masing menyimpan pil obat pucat hijau bulat. Aroma obat samar-samar merembes keluar dari mereka, menyebabkan orang merasa sangat santai. Api berwarna ungu berkobar dan terbakar di dalam kuali obat. Garis berwarna ungu pucat sudah muncul di pil Green Spirit saat sedang hangat dalam api ungu. Dari 4 set bahan obat, ia mungkin bisa dengan sukses menyaring 3 pil Linear Green Spirit. Tingkat keberhasilan ini sudah sangat tinggi sehingga akan agak mengejutkan. Tentu saja, jika bukan karena Yao Lao yang sangat berpengalaman menginstruksikan dari belakang dan efek dari api surgawi, sepertinya Xiaoyan tidak akan bisa mencapai tingkat keberhasilan ini yang akan membuat orang menjadi iri terlepas dari berapa banyak bakat yang mereka miliki dalam memperbaiki obat. Api berwarna ungu perlahan melompat di dalam mata hitam gelap Xiaoyan. Pupil matanya menatap langsung ke Green Spirit Pill yang secara bertahap menyelesaikan tahap hangat dan bergizi. Dia menjilat bibirnya dengan lembut saat sudut matanya melirik kedua Linear Green Spirit Pills di atas meja. Tiba-tiba, pupil hitamnya yang gelap menjadi sedikit lebih panas. Hei, aku tahu bahwa atau itu pada akhirnya kamu masih akan kehilangan kesabaran dan berencana untuk memperbaiki pil roh hijau 3 Linear. Yao Lao tampaknya dengan jelas tahu apa yang Xiaoyan sedang pikirkan saat tawa mengejeknya bergema dalam siau hatian. Hah! Dalam hal apapun, aku sudah menyempurnakan 2 Linear Green Spirit Pills. Bahkan jika ini gagal, aku masih akan mendapat untung. Seseorang harus mengambil beberapa risiko untuk membuat hidup mereka lebih menarik. Tidak. Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin hitam dan setitik bibit api berwarna putih yang tebal perlahan naik. Ketika api tebal berwarna putih muncul, suhu ruangan yang awalnya hangat dan kecil itu sangat turun. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius.
Kekuatan spiritualnya melilit api berwarna putih dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam kuali obat. Api berwarna ungu di dalamnya diusir oleh kekuatan spiritual lain dan ditarik dari kuali obat sebelum menghilang dengan tenang. Api berwarna putih masuk seperti api berwarna ungu ditarik. Kontrol yang diperlukan untuk mengoperasikan keduanya pada saat yang sama digenggam oleh Xiaoyan, yang kekuatan spiritualnya benar-benar terfokus, tanpa kesalahan apapun. Bahkan Yao Lao mengeluarkan suara yang lembut. Ketika api berwarna putih memasuki kuali obat benar-benar dengan lembut bergetar beberapa kali di bawah penurunan suhu yang tiba-tiba. Garis retak kecil melebar dengan tenang. Mengubah suhu dingin dan panas benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada daya tahan kawah. Lain kali aku harus mendapatkan kuali obat yang lebih baik jika aku punya waktu. Kalau tidak aku akan gelisah setiap kali aku memperbaiki obat di masa depan. Sudut mata Xiaoyan melirik garis retak kecil saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun ekspresinya tidak terlalu pucat saat ini. Di bawah prasyarat mengendalikan nyala api dengan benar, kuali obat ini masih bisa mendukungnya sampai pil obat benar-benar disempurnakan. Api yang putih dan tebal itu seperti ular putih kecil di dalam kuali obat saat menyelimuti pil obat. Suhu aneh dipisahkan oleh celah perlahan meresap ke dalam pil obat. Setelah itu pil lain berwarna putih kecil mulai secara bertahap muncul di pil obat. Kendali nyala api kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan memuji ketika dia melihat aksi kecil dari api berwarna putih. Wajah Xiaoyan benar-benar serius saat ini. Keringat dingin berulang kali menetes dari dahinya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya Bone Chilling Flame adalah nyala api yang bukan miliknya. Oleh karena itu sangat melelahkan untuk mencoba mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan saat ini dia tidak berani membalas sembarangan ke Yao Lao. Dia takut jika dia sedikit terganggu suhu nyala tiba-tiba akan naik sedikit dan menyebabkan pil roh hijau ini benar-benar hancur. Pemanasan terakhir dan tahap bergizi berlanjut selama hampir setengah jam. Ketika ia melihat bahwa atau itu pil lain berwarna putih pada pil obat hijau pucat merayap sampai selesai lingkaran penuh, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan api berwarna putih yang dibungkus oleh kekuatan spiritual dengan cepat ditarik keluar dari stop kontak api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan nyala api sekali lagi menyusut kembali ke dalam cincin hitam yang gelap. Xiaoyan membalik tangannya dan botol batu giok muncul. Sebuah pil obat hijau zamrud keluar dari kuali obat dan akhirnya berhenti, tergantung di depan Xiaoyan, sebelum ia menyimpannya di botol batu giok dengan senyuman. 2 2-lined green spirit pill dan 1 3-lined green spirit pill. Ini adalah uang bibit aku untuk menjadi kaya. Xiaoyan menghapus keringat dingin yang terakumulasi di dahinya. Dia mengamati 3 botol batu giok. Keuntungan yang berlimpah mendorong sebagian besar kelelahan yang memenuhi pikirannya. Setelah memasuki Black Corner Region, dia akhirnya tahu betapa singkatnya dia dengan uang. Memurnikan pil pemulihan spiritual umum membutuhkan sejumlah besar uang. Pemurnian yang disebut pil roh jiwa juga membutuhkan banyak uang. Jumlah dari semua kewajiban ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasa kepalanya membengkak. Krek saat Xiaoyan menyimpan botol batu giok ke dalam cincin penyimpanannya, suara lembut tiba-tiba terdengar dari depannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Garis retak pada kuali obat telah berangsur-angsur menjadi lebih besar sampai kuali akhirnya hancur terpisah dengan suara yang jernih, berubah menjadi serpihan-serpihan yang tersebar di seluruh meja. Xiaoyan adalah somoha tanpa berkata, kata sambil menatap kuali obat yang rusak. Dia tersenyum pahit dan berkata ada uang yang dibutuhkan untuk membeli kuali obat lainnya. Untuk saat ini, aku harus terlebih dahulu pergi ke rumah lelang. Xiaoyan berdiri di ujung jalan di mana lalu lintas manusia bergejolak. Dia mengangkat kepalanya dan mengawasi rumah lelang di depannya yang tak terbandingkan besar. Mulutnya tidak bisa menahan melepaskan sensor terkejut. Saat itu, ketika dia melihat rumah lelang markas klan primer di Kekaisaran Jiama, dia merasa agak terkejut dengan ukurannya. Namun, tidak disangka bahwa atau itu, dia akan menyadari bahwa atau itu rumah lelang primer tidak diragukan lagi sepele jika dibandingkan dengan rumah lelang ini, yang juga disebut Black Mark. Sekarang dia tiba di Black Mark City. Ada lebih dari 10 pria bertubuh ganteng, berpakaian hitam berkuasa, yang membawa senjata tajam di pinggang mereka, di luar gedung lelang mark hitam. Tatapan mereka yang setajam elang berulang kali menyapu arus manusia yang datang dan pergi. Dari keadilan samar yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini,
5 dari mereka sebenarnya dari kelas Dou, sementara sisanya berada di sekitar puncak tingkat Douse. Sudah ada orang-orang di kelas Dousi di antara mereka yang dengan ceroboh diperintahkan untuk menjaga pintu masuk. Tampaknya kekuatan dari 8 gerbang ini benar-benar kuat. Setidaknya klan primer akan enggan menggunakan praktisi Dousi untuk menjaga pintu. Sebuah jubah hitam besar dengan erat melilit tubuh Xiao Yan saat dia perlahan-lahan menurunkan kepalanya. Bayangan Doupeng menutupi wajahnya sepenuhnya. Di Black Corner Region, tempat yang benar-benar kacau ini, dia tidak berpikir bahwa Ato itu dengan sembarangan mengekspos penampilannya adalah keputusan yang bijaksana. Xiao Yan mengikuti arus manusia dan perlahan masuk ke rumah lelang. Ruang luas di dalamnya menyebabkan dia sekali lagi menjadi sesaat linglung. Dia segera pulih dan langkah kakinya mengangkutnya ke tengah aula. Sebuah layar besar digantung di sekitarnya di rumah lelang ini bergulir melalui sejumlah item yang tak terhitung jumlahnya yang dijual di lelang ini. Xiao Yan kira-kira meliriknya tetapi tidak menemukan sesuatu yang terlalu langka. Kemungkinan bahwa atau itu barang khusus ini digunakan sebagai barang yang akan mendominasi lelang dan tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaan mereka. Tentu saja, beberapa faksi yang cukup kuat secara alami akan dapat menggunakan saluran lain untuk menanyakan tentang harta yang akan mendominasi lelang. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti di pintu yang mengarah ke sebuah ruangan untuk memeriksa harta karun. Dia ragu-ragu sedikit sebelum perlahan masuk ke dalamnya. Ketika tubuh Xiao Yan memasuki pintu ke ruang inspeksi harta ini, dia agak tertegun untuk menyadari bahwa atau itu ruangan yang agak besar ini dengan rapi terbagi menjadi lebih dari 100 ruangan terasia yang lebih kecil. Itu kemungkinan tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah harta terpapar. Xiao Yan baru saja masuk ke ruang inspeksi harta karun ini ketika seorang pelayan wanita berpakaian wanita berjalan ke depan. Suara femininnya mengeluarkan perasaan mempesona. "Pak ini, apakah kamu di sini untuk memeriksa harta karun atau apakah kamu di sini untuk melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi lelang?" Yang terakhir, Xiao Yan dengan sengaja menekan suaranya sampai terdengar agak serak. "Tolong ikuti aku." Hamba perempuan itu tersenyum mempesona dan berbalik. Pinggangnya yang seperti pinggang ular bergoyang dan membentuk busur yang sangat memikat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, itu benar-benar akan menyebabkan api yang jahat muncul di perut bagian bawah. Tampaknya para pelayan wanita di sini telah menjalani pelatihan khusus tentang bagaimana meningkatkan daya tarik mereka sampai batas di mata pria. Tatapan Xiao yang tergantung di dalam bayang-bayang Doupeng. Dia mengabaikan tubuh menggoda wanita pembantu itu. Di Black Corner Region, yang merupakan tempat yang sangat kacau. Bahkan seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam juga bisa menyebabkan seseorang menerima kejutan besar. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berani berpikir untuk berinteraksi dengan wanita di sini. Xiao Yan mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan puluhan meter sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah ruang rahasia kecil. Dia dengan hormat membungkuk ke Xiao Yan dan tersenyum saat dia berkata, "Mister, kamu dapat menyerahkan hal-hal yang ingin dilelang ke Grandmaster di dalam untuk mengevaluasi dan memverifikasi. Setelah itu kamu akan memperoleh peringkat yang berbeda di lelang tergantung pada seberapa berharganya barang yang kamu coba larang." Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut mendorong pintu kayu berwarna hitam dan berjalan masuk. Setelah itu dia dengan lancar menutup pintu. Cahaya di ruangan kecil itu terang. Seorang lelaki tua yang rambutnya agak putih menggunakan tatapan tajamnya untuk memeriksa Xiao Yan. Karena yang terakhir sepenuhnya ditutupi jubah hitam, dia kesulitan melihat sesuatu yang menarik. "Silakan duduk." Orang tua itu sembarangan menunjuk sebuah kursi di depannya. Dia selesai mengatur beberapa alat yang diperlukan untuk memeriksa barang yang akan dilelang sebelum menundukkan kepalanya dan berkata dengan samar, "Keluarkan barang-barang yang ingin kamu lelang." Xiao Yan tetap diam. Dia tidak berbicara saat dia melambaikan tangannya dan 3 botol giok kecil muncul di meja. Pil obat orang tua itu sedikit tercengang ketika dia mendengar suara botol obat giok bertabrakan dengan permukaan meja. Tatapannya berhenti pada masing-masing dari 3 botol giok kecil dan kilatan aneh melintas di matanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan tipis transparan dan dengan hati-hati mengambil botol batu giok dan menuangkan botol giok sampai pil obat berbentuk bola berwarna pucat kehijauan digulirkan ke telapak tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus, sementara tatapannya berhenti di pil berwarna hijau dan ungu pada pil. Dia merenung sejenak sebelum ekspresinya berubah sedikit. Dengan suara kaget, dia berkata ini adalah pil Two-Lined Green Spirit. Xiao Yan sedikit mengangguk.
Suaranya masih serak karena kamu pernah mendengar tentang pil roh hijau berwarna 2. Aku pikir kamu juga harus tahu efeknya. Bantu aku menaksir harga daftar. Aku harus memeriksanya dulu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil alat-alat aneh dan unik dan mulai mengotak-atik pil obat. Setelah terus seperti ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhenti. Tatapannya memiliki tambahan bizarreness ketika dia mengangkat kepalanya kembali untuk melihat Xiaoyan. Dengan makna yang lebih dalam di kata-katanya, dia berkata, ini benar-benar pil 2 roh hijau. Apalagi kualitasnya cukup tinggi, bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan mengalami kesulitan menciptakan pil dengan kualitas seperti ini. Menurut metode yang digunakan Black Corridor Region untuk memperkirakan, harga dasar untuk Two-Lined Green Spirit Pill ini seharusnya sekitar 300.000 emas. Jika kamu mengeluarkannya untuk dilelang dan bertemu dengan faksi-faksi yang kaya dan kuat yang bersaing satu sama lain, tidak akan sulit bagi kamu untuk melelangnya dengan lebih dari 500.000 emas. Kemudian lihat ini, Xiaoyan sedikit mengangguk. Harga ini sudah lebih tinggi dari yang dia perkirakan. Segera dia mendorong botol yang berisi pil roh hijau 3 lined. Oh, orang tua itu sedikit terkejut. Dia mengambil botol itu dan membiarkan pil obat berbentuk bola zamrud ke dalam untuk menggulung. Namun ketika tatapannya menyapu 3 pil melingkar di tubuh pil, keseriusan akhirnya muncul di wajahnya yang tenang. Perbedaan antara Two-Lined Green Spirit Pill dan Three-Lined Green Spirit Pill mungkin hanya berupa satu garis, tetapi harganya seperti dua dunia yang berbeda. Two-Lined Green Spirit Pill mungkin memiliki efek membantu dosi menembus penghalang terakhir dan maju, tetapi itu hanya bisa membantu peningkatan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang. Selain itu, kemungkinan menerima serangan balik cukup besar. Di sisi lain, setelah seseorang berhasil mengkonsumsi Three-Lined Green Spirit Pill, tidak hanya dapat menembus penghalang, tetapi seseorang juga dapat memiliki kekuatan seseorang yang tiba-tiba naik menjadi 3 bintang. Tentu saja ini dengan pengecualian bahwa atau itu orang yang mengambil pil itu sengaja tidak membatasi kekuatan mereka dari naik. Saat itu, ketika Xiaoyan telah mengkonsumsi 3 berjajar roh hijau pil, ia sengaja menyimpan efek obat dalam tubuhnya karena dia takut bahwa atau itu kekuatannya akan meningkat terlalu cepat, yang akan mengakibatkan dia kehilangan kendali yang tepat atas tubuhnya. Ketika kekuatan obat diaktifkan kemudian, sekali lagi menyebabkan kekuatannya melambung. Dari sini orang bisa melihat perbedaan yang jelas antara pil 3 linear dan 2 linear. Pada titik ini orang tua yang telah melihat banyak harta tahu itu dengan sangat baik. Dengan demikian wajahnya memegang jejak tambahan rasa ingin tahu dan keseriusan. Pil Green Spirit Three-Lined, pria tua itu dengan cermat memeriksa pil obat zamrud saat dia berbicara dengan suara lembut yang tercengang. Ya, Xiaoyan mengangguk-angguk lemah. Luar biasa, pria tua itu menepuk mulutnya. Meskipun dia terbiasa melihat harta karun, dia juga memberikan evaluasi semacam itu. Dia ragu-ragu sedikit sebelum mengatakan harga lelang dasar pil roh hijau 3 linear ini dapat ditetapkan sekitar 700.000. Buritana menjalani tawaran yang bersaing, aku pikir itu bisa dijual seharga sekitar 900.000 atau lebih. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Di dalam hatinya dia tidak bisa menahan napas lega yang panjang. Jumlah nilai dari ketiga Green Spirit Pills hampir 2 juta. Jumlah uang ini benar-benar datang dengan cara yang menakutkan. Tidak mengherankan menjadi seorang alkemis adalah pekerjaan yang tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Hal yang menguntungkan semacam ini akan benar-benar menyebabkan pekerjaan lain runtuh karena iri hati. Tentu saja, Xiaoyan juga jelas tahu bahwa atau itu jenis perdagangan yang menguntungkan ini dibangun setelah memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Setelah semua, ketika sebagian besar alkemis disempurnakan pil obat, mereka kadang-kadang hanya berhasil sekali setiap 10 upaya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh hijau 3 lined akan menambah hampir 60 atau 70.000 koin emas. Ketika waktu itu datang, bahkan jika mereka berhasil sekali dari 10 kali, kemungkinan mereka hanya akan berhasil mencapai titik impas. Lagi pula, tidak semua alkemis di dunia ini memiliki bantuan Yaolawei yang sangat berpengalaman, serta api surgawi yang keduanya sangat membantu. 2 Two-Lined Green Spirit Pill dan 1 Three-Lined Green Spirit Pill. Tuan, nilai barang yang ingin kamu jual di lelang kami sudah mencapai kelas VIP kelas kedua dari rumah lelang mark hitam kami. Ini nomor tempat duduk kamu. Pameran lelang akan dibuka secara resmi sore ini. Ketika saatnya tiba, silahkan duduk di tempat yang kamu tentukan.
Orang tua itu dengan hati-hati menaruh pil obat itu dan mengeluarkan kartu yang terbuat dari zamrud berwarna hijau dari konter, yang kemudian ia serahkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk saat dia menerima kartu zamrud. Dia bertanya, bisakah aku pergi sekarang? Kekeh Mister, silakan lakukan sesuai keinginan. Pria tua itu tersenyum ketika dia menjawab setelah dia dengan hati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau. Mungkin itu karena pil ini, tetapi sikapnya saat ini terhadap Xiaoyan sedikit lebih baik. Xiaoyan tidak mengatakan omong kosong lagi setelah mendengar ini. Dia berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu membukanya dan berjalan keluar. Orang tua itu menatap pintu yang perlahan-lahan menutup dan mendengar langkah kaki itu berangsur-angsur menjadi jauh. Jarinya mengetuk lembut permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap ketiga Green Spirit Pills yang telah disimpan dengan benar. Ekspresi aneh melintas matanya yang berantakan. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Untuk bisa mengambil 3 pil roh hijau dengan mudah, sepertinya dia harus menjadi seorang alkemis. Selain itu, tingkatnya tidak boleh rendah. Tangannya menyentuh bagian tertentu dari meja. Dan dinding ruang rahasia itu tiba-tiba dan perlahan ditarik terbuka, memperlihatkan lubang kecil yang gelap. Orang tua itu mengambil 3 Green Spirit Pills, berbalik dan masuk ke lubang. Suaranya yang lembut membumamkan kata-kata yang bergema diam-diam di dalam ruang rahasia. Seorang alkemis yang dapat menyaring pil obat tier seperti pil roh hijau 3 linet juga tidak biasa terlihat di kawasan Black Corner. Aku pikir bahwa atau itu pemimpin akan tertarik pada orang seperti itu. Begitu ia keluar dari rumah lelang mar hitam, Xiaoyan berjalan langsung kembali ke penginapan tempat ia menginap. Dia beristirahat di kamar kecilnya sampai sudah waktunya pelelangan dimulai. Baru kemudian dia keluar dari mode latihannya dan mengenakan jubah hitam besarnya benar-benar menyegarkan. Dia kemudian meninggalkan penginapan dengan kecepatan stabil, sekali lagi berjalan ke tempat lelang. Ketika Xiaoyan tiba di pintu masuk rumah lelang, kerumunan besar, hampir penuh, rakus dengan suara-suara yang melesat ke arah langit, menyebabkan dia menjadi sedikit membosankan. Dia tidak berharap bahwa atau itu pameran lelang besar akan menarik banyak orang. Itu memang layak disebut sebagai acara akbar di Black Corner region. Xiaoyan mencoba menerobos lalu lintas manusia sebelum dia menarik diri dengan tidak berdaya. Black Corner region ini tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Jika seseorang memotong antrean di sini, akan segera ada lusinan tinju yang dilemparkan dengan kasar. Setelah semua, temperamen orang-orang dalam wilayah Black Corner tidak lemah lembut seperti orang-orang dari dunia luar. Jika mereka memiliki perselisihan, menggambar pisau mereka dan meretas orang lain adalah sesuatu yang merupakan pemandangan umum. Xiaoyan menarik diri dari aliran manusia yang berteriak tanpa henti. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan segera berhenti di jalur lain selain pintu masuk utama rumah lelang. Dibandingkan dengan tempat ini, pintu masuknya adalah pemandangan yang sangat berbeda. Jalur luas ditutupi oleh karpet berwarna merah dan ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam. Dengan ekspresi dingin ditempatkan di sekitar tempat itu, kehadiran gelap yang sangat gelap dan pekat yang keluar dari tubuh mereka membuat takut kerumunan manusia di samping mereka sampai mereka tidak berani meremasnya. Oleh karena itu, ini menghasilkan area kosong yang terbentuk di jalur di sana. Ketika pandangan Xiaoyan menyapu, dia secara kebetulan melihat sekelompok orang berjalan ke jalur karpet berwarna merah. Tatapannya menyapu sekelompok orang ini dan akhirnya berhenti pada seorang pria muda yang agak pucat, tampan di tengah. Dari penampilan luarnya, usianya sepertinya sekitar 24 atau 25. Namun, dari undulasi kecil yang disebabkan gumpalan energi untuk kadang-kadang dipancarkan dari dalam tubuhnya, kekuatannya mungkin setidaknya di sekitar kelas Dowling. Orang ini, kekuatannya cukup bagus. Apalagi dia sebenarnya masih muda begini. Sepertinya kawasan sudut hitam ini benar-benar tempat di mana harimau dan naga disembunyikan. Xiaoyan agak terkejut ketika dia menatap pria muda dengan ekspresi pucat, sementara dia bergumam di dalam hatinya. Hei, lihat ke sana, sepertinya orang-orang dari Blood Sector. Mereka memang sekelompok orang yang dikuasai. Orang itu di tengah seharusnya junior Secret Ladder, Van Linkan. Hai, dikatakan bahwa atau itu hilangnya Elder dari 8 gerbang belum lama ada hubungannya dengan dia. Darah seluruh tubuhnya kering, sepertinya darahnya telah sepenuhnya dan dikeringkan dengan paksa oleh seseorang. Hanya darah sekte akan tertarik pada hal-hal seperti itu. Hanya saja itu benar-benar tidak terduga bahwa atau itu dia sebenarnya masih berani datang ke sarang tua dari 8 gerbang. Apa yang dia tidak berani lakukan? Ayahnya adalah orang kuat peringkat kelima di Black Ranking. Yuan Yu sangat jauh darinya. Selain itu, kekuatan darah sekte lebih besar dari 8 gerbang.
Apakah mereka berani menyentuh Fan Ling di sini? Apakah mereka tidak takut bahwa atau itu ayahnya akan membawa orang dan mencuci Black Mark City dengan darah dalam kemarahannya? Xiao yang tiba-tiba menyadari ketika ia mendengar percakapan pribadi yang ditransmisikan dari aliran manusia. Tatapannya sekali lagi menetap di wajah pemuda itu dan ingat faksi disebut darah sekte Zhao di dalam hatinya. Tampaknya setelah merasakan tatapan yang agak berbeda, pemuda itu yang akan memasuki rumah lelang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan matanya yang sangat dingin, yang hampa bahkan emosi sedikit pun, melirik langsung ke Xiaoyan yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam jubah hitam. Berdiri agak jauh, segera dia mengangkat alisnya sedikit, ragu sejenak sebelum memasuki rumah lelang sambil membawa keraguan di antara alisnya. Kawasan sudut hitam ini tampaknya tidak memiliki banyak orang normal. Tatapan dingin dan muda pria itu menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan tertentu yang ditatap oleh kelelawar penghisap darah dari dalam kegelapan. Dia membentangkan tangannya sambil tertawa pahit di dalam hatinya. Tidak lama setelah itu sekelompok orang dari darah sekte memasuki rumah lelang. Di sana kita kembali beberapa kelompok orang yang masuk segera setelah mereka. Orang-orang ini tanpa kecuali orang-orang dari faksi-faksi kuat dalam wilayah Black Corner dilihat dari bisikan pribadi di sekitarnya. Ini benar-benar pembuka mata untuk Xiaoyan. Xiaoyan mengamati jalur karpet yang kosong dan sepi. Dia kemudian mengamati pintu masuk utama yang penuh sesak dengan orang-orang dan tidak bisa menahan perasaan tanpa berkata-kata. Yang mereka miliki adalah beberapa kartu VIP yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? Ini 8 gerbang hanya memiliki mata untuk uang. Aku yang dulu setidaknya dilelang yang bernilai lebih dari 50.000, tapi aku tidak melihat mereka memberi aku satu. Sama seperti tatapan Xiaoyan yang menyapu melintasi jalur karpet, seorang pria kurus di sisinya yang juga sama. Didorong oleh aliran manusia juga melihat jalur karpet dan tanpa sadar mengutuk dengan lembut. Namun dari matanya, tampak bahwa atau itu dia jelas sangat cemburu. Kartu VIP hati Xiaoyan bergerak ketika dia mendengar ini. Dia juga ingat bahwa atau itu orang-orang itu sebelumnya tampaknya telah mengeluarkan kartu dari dalam lengan baju mereka ketika memasuki jalur. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan kartu melompat keluar. Xiaoyan ingat bahwa atau itu orang tua di ruang inspeksi harta mengatakan bahwa atau itu benda ini adalah kartu VIP kelas 2, bukan? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu mengejar kematian? Tampaknya telah merasakan tatapan Xiaoyan yang terbungkus jubah hitam. Terlempar, pria kurus itu segera menunjukkan ekspresi galak dan berbicara galak. Xiaoyan mengabaikan orang gila ini dan langsung berjalan menuju jalur berkarpet di bawah tatapan tertegun yang terakhir. Si orang ini, pria kurus itu melipat bibirnya ketika melihat aksi Xiaoyan. Sebelumnya dia juga telah melihat Xiaoyan terjepit keluar dari aliran manusia. Oleh karena itu, secara alami dia tidak akan berpikir bahwa atau itu orang ini, yang berpakaian begitu lusuh, akan benar-benar dapat memiliki kartu VIP dari rumah lelang mark hitam ini. Lagi pula, mereka yang memiliki kartu itu entah dari beberapa faksi yang cukup kuat, atau mereka yang telah melelang lebih dari 2 juta koin emas senilai barang hanya nyaris mendapatkan kartu VIP kelas 3. 2 juta! Bagi kebanyakan orang dalam Black Corner Region, harga ini adalah jumlah yang sangat besar yang bisa diharapkan tetapi tidak pernah bisa didapatkan. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana Xiaoyan hanya memperoleh hadiah 5.000 koin emas untuk melindungi 2 emas sepanjang jalan. Xiaoyan adalah dadoshi, namun santunannya masih sangat rendah. Perlu diketahui bahwa atau itu dadoshi layak memulai klan di Kekaisaran Jiama. Di dunia ini tidak mudah mendapatkan uang. Jika tidak, beberapa dadoshi, doling, atau bahkan doang dalam wilayah Black Corner tidak akan bisa menukik begitu rendah sehingga harus menjadi pembunuh. Tentu saja ini secara alami tidak termasuk alkemis yang merupakan pekerjaan yang menyebabkan orang-orang menjadi iri tak terbandingkan. Bagaimanapun, persyaratan bawaan yang keras dari seorang alkemis telah melenyapkan hampir 90% orang ke titik di mana mereka hanya bisa bermimpi tentang hal itu. Itu karena alasan yang disebutkan di atas bahwa atau itu pria kurus diam-diam mengejek Xiaoyan ketika dia melihat aksi Xiaoyan. Tentu saja, cemoohnya tidak bertahan lama dan ekspresinya yang ganas di wajahnya turun menjadi kaku. Ini karena Xiaoyan hanya berhenti sebentar di jalur berkarpet sebelum dia menyombongkan diri ke karpet merah yang sangat lembut. Dia memiliki kartu VIP dan dia juga di sini untuk memeras apakah dia punya masalah. Mata pria kurus itu agak merah karena iri.
Ini terutama ketika Xiao Yan memutar kepalanya dan melihat ke arahnya setelah memasuki tempat lelang. Pria kurus itu sangat marah sampai dia mencakar kepalanya. Dia jelas merasakan bahwa atau itu ada tatapan mengejek yang melotot padanya di bawah jubah hitam. Pencahayaan sedikit gelap ketika Xiao Yan memasuki terowongan. Dia pindah sepanjang koridor sampai akhir sebelum dia berbelok. Segera area lelang yang jauh besar muncul di Xiao Yan menyebabkan dia menghirup nafas udara dingin. Lahan lelang ini lebih besar dari lahan lelang apapun yang Xiao Yan telah lihat dalam hidupnya. Kursi yang penuh sesak dan platform lelang yang tampaknya dibuat sepenuhnya dari kristal-kristal cerah membuat orang terpesona. "Mister, bolehkah aku menanyakan nomor kursi kamu?" Sama seperti Xiao Yan mengambil pandangan, seorang pelayan wanita yang cantik berjalan dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Xiao Yan tidak menjawab. Dia langsung menyerahkan kartu Zamrud. Ketika pelayan wanita itu melihat warna kartu, kilatan aneh melintas di atasnya mata. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Dengan sedikit membungkuk, dia dengan lembut berkata, "Mister, kamu memiliki kartu VIP kelas 2. Silakan ikuti aku." Begitu dia selesai mengatakan ini, pelayan wanita itu buru-buru memimpin jalan, sementara Xiao Yan berayun dengan santai di belakang. Hamba perempuan itu mondar-mandir di dalam tanah lelang besar selama hampir 10 menit sebelum dia berhenti di area dekat platform pelelangan kristal. Dia menunjuk ke tempat duduk dan tersenyum pada Xiao Yan sebelum membungkuk dan kemudian mundur. Xiao Yan berjalan ke kursi mewah yang luas dan indah sebelum duduk. Perasaan lembut hampir menyebabkan tubuhnya memiliki dorongan untuk beringkuk di dalamnya. Xiao Yan berbalik dan mengamati kursi biasa di belakang. Dia tanpa sadar menghirup nafas udara sekali lagi. Ini adalah hak istimewa yang lahir dari uang. Saat dia duduk di kursi, alis Xiao Yan tiba-tiba berkedut. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya menyapu kederetan kursi tidak jauh di depannya. Dia bisa melihat bahwa atau itu pemimpin sekte junior dari darah sekte, Fan Ling, yang muncul di pintu masuk sebelumnya, menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Alis Xiao Yan di bawah bayang-bayang sedikit merajut bersama. Dia mengabaikannya dan langsung menutup matanya, diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Junior setiladar, apa itu? Pemuda-muda berwajah pucat dan tampan itu perlahan menarik pandangannya. Di sisinya seorang pria tua berwajah pucat bertanya dengan lembut, "Tidak ada, hanya saja aku merasa orang itu agak aneh. Selain itu ketika aku melihatnya, aku benar-benar merasakan ketakutan yang aneh di dalam hatiku." Ketika dia berbicara pada titik ini, Fan Ling tertawa mengejek saat dia menggelengkan kepalanya. Kepimpinan junior sekte seharusnya merasakan kesalahan. Meskipun teknik sekte darah sekte kami sangat gelap dan dingin dan secara alami takut akan beberapa api ekstrim. Tidak ada banyak orang di seluruh wilayah Black Corner yang memiliki nyala api dari kelas semacam itu. Kata lelaki tua sambil tertawa, "Mungkin." Pemuda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki jenis api seperti itu adalah orang kuat di puncak dalam wilayah Black Corner. Orang berjubah hitam ini, di sisi lain, jelas tidak ada di antara mereka. Segera dia berhenti memiliki pikiran liar dan tatapannya dilemparkan ke arah platform kristal. Dengan suara lembut dia bergumam, "Aku ingin tahu apakah berita itu benar-benar nyata. Jika memang benar demikian, ayah telah mengatakan bahwa atau itu kita harus mendapatkannya dengan cara apapun." Hai, junior setiladar, kamu dapat yakin bahwa atau itu pemimpin sekte telah secara diam-diam membuat semua persiapan. Bahkan jika benda itu jatuh ke tangan orang lain, dia tidak akan bisa berjalan lebih dari 5 km dari Blackmark City. Orang tua itu tertawa dengan gelap, "Itu bagus." Busur yang gelap dan dingin terbentuk di wajah pemuda itu. Dia juga secara bertahap menutup matanya dan diam menunggu pelelangan dimulai. Sementara Fan Ling menutup matanya, beberapa faksi tidak jauh dari mereka diam-diam berbisik di antara mereka. Jika seseorang dapat mendengar percakapan mereka, orang akan menemukan sesuatu yang sama, yaitu bahwa atau itu semua percakapan mereka melibatkan objek misterius tertentu. Selain itu, objek ini tampaknya menjadi barang terakhir yang akan dilelang di pameran lelang. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan menutup matanya, sebuah gong yang jelas perlahan terdengar di tanah lelang. Setelah mendengar suara gong ini, Xiao Yan menarik diri dari mode latihannya, dan suara bising itu menyapu seperti suara magis yang masuk ke dalam pikirannya, menyebabkan dia dengan keras menggelengkan kepalanya. Baru kemudian dia mempertahankan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati platform kristal yang terang. Pada saat ini ada seorang lelaki tua berambut putih yang tampak seperti seorang pelelang yang sudah berdiri dengan senyuman di atasnya. Akhirnya akan dimulai.
Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia melihat tanah yang sangat besar, yang tampaknya sangat ramai, sehingga benar-benar penuh sesak. Matanya yang hitam dan gelap mengandung antisipasi yang jelas. Degong yang jelas perlahan bergema di seluruh tempat lelang. Mengikuti bunyi gong keributan dan kebisingan di tanah juga secara bertahap surut. Tak terhitung jumlah tatapan dilemparkan ke arah platform kristal. Mata mereka semua memanas. Kekak, aku rasa semua orang di sini telah menunggu hingga mereka merasa sedikit tidak sabar. Karena itu adalah kasusnya, aku tidak akan mengatakan kata-kata resmi atau dangkal apapun untuk mengganggu kamu. Orang tua berambut putih yang mengenakan pakaian mewah tersenyum saat dia mengamati masa kepala yang padat di tempat lelang. Akhirnya tatapannya yang tidak jelas menyapu faksi-faksi yang duduk di barisan depan. Suara keras dan jelasnya terdengar di seluruh tempat. Sebagai seorang juru lelang yang sangat berpengalaman, dia jelas tahu bahwa atau itu apa yang orang-orang di bawah ingin lihat dan tidak ingin lihat. Oleh karena itu, pengantar yang tidak perlu pada awalnya langsung dibuang. Tanpa ragu, bagaimanapun tindakan orang tua ini memang memenangkan sorak-sorai dari seluruh tempat. Setidaknya bahkan yang gelap, junior setelader dari darah sekte dingin juga sedikit mengangguk. Saat pekan raya lelang raya tahunan dimulai, aku rasa yang satu ini, yang telah diatur oleh ke-8 gerbang kami, pasti tidak akan mengecewakan siapapun. Pria tua itu dengan lembut bertepuk tangan. Dia berkata dengan suara yang jelas, aku mengumumkan bahwa atau itu pameran lelang kota markas hitam dimulai sekarang. Saat suara jernih orang tua itu jatuh, cahaya yang menembus mata dan intens meletus dari platform kristal. Itu lama kemudian sebelum cahaya yang kuat menghilang. Pada platform lelang di depan lelaki tua berambut putih, ada longsword yang seluruhnya berwarna biru, mencerminkan kilauan dingin dan tebal saat cahaya memantul darinya. Melihat jejak energi yang mengalir di tubuhnya, itu jelas senjata monster core yang telah dibuat dengan sangat baik oleh pandai besi terkenal. Pedang ini diberi nama Cold Edge. Ini dibentuk dari logam dingin dan konon bisa memotong besi, seperti memotong tanah. Selain itu sempurna tertanam dengan peringkat 3S kemakmuran monster core. Jika seseorang yang mempraktekkan keterampilan afinitas air atau es menggunakannya untuk bertarung dengan lawan, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Senjata magis yang kuat adalah sesuatu yang harus dibawa saat keluar. Jika ada yang tertarik, jangan segan untuk menghabiskan uang di tas kamu. Uang mungkin berharga, tetapi itu hanya pada prasyarat seseorang yang memiliki kehidupan untuk menikmatinya, bukan? Keker. Orang tua itu memegang longsword biru di tangannya. Tubuh pedang bergetar dan udara dingin yang redup naik membentuk kabut putih tak jelas yang sebagian terlihat. Dia menoleh ke arah tempat pelelangan dan tersenyum sambil berkata harga dasarnya adalah 100.000. Semua orang tolong, senjata inti monsternya. Xiao Yan bergumam sambil mengamati longsword itu. Namun dia tidak terlalu tertarik. Saat ini dia sudah memiliki senjata seperti penguasa Xuan berat, di mana orang membuat gerakan besar dengan serangannya. Memiliki momentum yang memberi tekanan pada orang lain. Dia benar-benar akan sedikit tidak terbiasa jika dia diminta untuk mengganti senjata ke longsword yang sempit dan elegan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam penawaran untuk item ini. Lagi pula dia tahu bahwa atau itu hal-hal baik datang pada akhirnya. Tentu saja kurangnya minat Xiao Yan tidak secara alami berarti bahwa atau itu orang lain tidak akan tertarik. Untuk dosa senjata yang cocok dengan tangan seseorang seperti kuali obat di tangan seorang alkemis. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, setelah kata-kata lelaki tua berambut putih itu jatuh, cukup banyak suara penawaran berulang kali terdengar melalui tempat lelang. Penawaran pertama bertahan selama beberapa menit sebelum pedang itu berhasil dilelang ke seorang pria kurus yang tampak lemah dengan wajah gembira seharga 150.000 koin emas. Setelah lelang pertama berjalan dengan sukses, berbagai harta yang berbeda, armors, those skills, key techniques, bahan-bahan obat, DLL, yang menyebabkan mata orang-orang terpesona mulai muncul di platform lelang. Bahkan sekali ketika Xiao Yan agak tertegun saat dia melihat sedikit kecantikan yang didorong ke peron. Dia tidak terlalu tua, mungkin muncul sekitar 22 hingga 23 tahun. Tubuhnya bagaimanapun telah matang sampai meninggalkan satu kata-kata. Wajah kecil yang dipenuhi dengan rasa takut, dapat segera menstimulasi keinginan laki-laki dari orang-orang itu di tempat pelelangan yang dibantai sepanjang waktu. Satu demi satu mereka berubah menjadi serigala. Akhirnya, itu benar-benar berakhir dengan harga tinggi hampir 130.000, menyebabkan pelelang berambut putih di platform untuk membuka mulut dan senyumnya.
Xiao yang duduk di kursi yang empuk dan indiferen benar-benar menyaksikan para badut di sekitarnya. Dia menutup matanya dan menunggu sesuatu yang bisa membangkitkan minatnya. Selama pekan raya lelang tidak ada terlalu banyak barang unik yang menciptakan suasana yang terlalu melumpuhkan muncul. Selain itu, orang-orang yang menawar hanyalah beberapa orang yang duduk di belakang. Faksi-faksi kuat di barisan depan yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar belum mengajukan satupun penawaran hingga saat ini. Dentang. Suara gong lain yang jelas ditransmisikan dari platform kristal. Juru lelang berambut putih itu penuh senyum saat dia menerima piring perak kecil dari tangan seorang pelayan wanita. Ada 2 botol giok kecil transparan di piring perak. Ada pil obat hijau berguling-guling di dalam masing-masing botol giok. Pil obat ini menarik cukup banyak tatapan ketika muncul. Setelah semua, pil obat adalah sesuatu yang sangat diminati dan setara dengan metode Qi dan teknik Dou di band Qi kontinen ini. Selain itu, beberapa bahan obat yang bisa langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang akan menyebabkan banyak orang berbondong-bondong. Pil obat ini disebut Green Spirit Pill. Aku pikir ada cukup banyak orang yang telah mendengar namanya. Hal ini dapat membantu orang-orang yang telah melayani puncak kelas Douxi untuk waktu yang lama untuk menembus penghalang mereka sekaligus. Selain itu, Green Spirit Pill ini adalah kelas Tulined. Jika seseorang cukup beruntung setelah seseorang memakannya, seseorang bisa dengan liar membubung 2 bintang kekuatan. Pelelang berambut putih menunjuk pada pil obat di dalam botol dan tersenyum ketika dia berbicara. Kata-kata juru lelang baru saja jatuh ketika keributan terjadi di tempat lelang. Tak terhitung orang menatap botol batu giok di piring perak dengan mata panas mendidih. Pil obat jenis ini, yang dapat membantu orang menembus penghalang di antara kelas, hanyalah sesuatu yang mungkin memiliki kesempatan untuk melihat apakah seseorang beruntung, tetapi tidak dapat berharap untuk mendapatkan bahkan di dalam wilayah Black Corner. Douxi dan Dadouxi hanyalah perbedaan hanya dari satu kata. Namun, hanya dengan melangkah ke yang terakhir bisa benar-benar dianggap telah mencapai tingkat ketika seseorang memiliki pijakan di perjalanan melatih seseorang Dou Qi. Persimpangan ini pada dasarnya merupakan perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu, ada banyak orang yang berhenti di puncak kelas Douxi dan tidak dapat mengambil langkah maju untuk waktu yang lama. Namun masalah-masalah ini dapat dengan mudah diatasi oleh Green Spirit Pill. Itu karena ini bahkan beberapa faksi besar di depan juga memiliki minat ketika pil muncul. Setelah semua, Green Spirit Pill bisa merapikan satu Dadouxi. Melihatnya dari perspektif jangka panjang, transaksi bisnis ini cukup bermanfaat. Meskipun orang-orang kuat di puncak adalah penguasa di wilayah Black Corner, kelas Dadouxi adalah pilar tingkat menengah dari banyak faksi. Itu secara alami baik jika seseorang dapat menambahkan beberapa lagi. Tentu saja karena semua orang telah mendengar nama Green Spirit Pill, aku pikir kamu semua juga harus mengetahui beberapa efek sampingnya. Pelelangan tersenyum. Sebuah kelicikan melintas di matanya. Dia tidak menyebutkan efek backlash dari Green Spirit Pill terlalu jelas, tetapi samar-samar mengisyaratkan hal itu. Setelah itu dia melambaikan tangannya. Harga lelang dasar 330.000. 340.000. Suara juru lelang baru saja terdengar ketika seseorang dari kursi di belakang berteriak dengan keras. 350.000 jelas ada cukup banyak orang yang tertarik dengan pil roh hijau Dualinet. Oleh karena itu, tawaran sebelumnya dilampaui dalam waktu kurang dari 1 menit. Xiao yang diam-diam duduk di kursinya. Jari-jarinya saling terjalin. Ketika dia mendengar suara-suara yang diulang-ulang dari harga yang dibangkitkan berlari di dekat telinganya. Senyuman samar tanpa sadar muncul di wajahnya di bawah jubah hitam. Sejauh mana Green Spirit Pill diterima dalam Black Corner region telah jauh melampaui harapannya. Menurut situasi ini, ia setidaknya memiliki cukup uang untuk membeli semua bahan obat untuk pil pemulihan spiritual ungu. Teriakan dari harga berulang kali terdengar satu demi satu di dalam tempat lelang. Hanya dalam 10 menit, harga satu Green Spirit Pill meningkat dari 330.000 menjadi sekitar 400.000. Ketika harga telah mencapai level ini, teriakan jelas menjadi jauh lebih jarang. Lagi pula, jika satu pil adalah 400.000, 2 pil akan menjadi hampir 1 juta. Harga semacam ini adalah terlalu besar untuk kebanyakan orang. 550.000, sama seperti harga berhenti di 490.000 suara yang agak dingin, es yang dingin akhirnya terdengar dari baris depan. Mendengar harga ini yang tiba-tiba melambung 60.000, Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Tatapannya yang agak aneh berhenti di tubuh pemimpin sekte junior dari sekte darah. Hatinya dengan lembut bergumam apakah dia juga tertarik dengan Green Spirit Pill.
Setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah berteriak harga, rumah lelang yang bising segera menjadi jauh lebih tenang. Beberapa orang yang awalnya berencana menaikkan harga sekali lagi saling berhadapan dan terpaksa duduk. Meskipun mereka memiliki sejumlah uang, mereka pasti tahu batas dan konsekuensinya jika mereka bertanding melawan Blood Sekte. Karena ini adalah kasusnya, mereka mungkin juga menyerah. 560.000. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa atau itu harga akan berhenti di 550.000, namun suara samar tiba-tiba terdengar. Gases mengikuti teriakan dan bergerak sebelum akhirnya berhenti di tubuh seorang pria paruh baya mengenakan jubah abu-abu tengkorak di barisan depan. Mereka mengerutkan kening sedikit saat hati mereka bergumam, seseorang dari makam skeleton hitam The Black Skeleton Tomb juga merupakan faksi yang kuat dalam Black Horn Region. Dikatakan bahwa atau itu mereka berlatih metode Qi yang sangat aneh. Selain itu, unsur afinitas mereka miring ke arah afinitas dan Neslangka. Karena itu ada beberapa orang di dalam makam. Namun, mereka semua adalah elit, orang kuat. Mereka biasanya memiliki banyak konflik dengan sekte darah. Tetapi mereka tidak benar-benar keluar dan bertempur sampai mati karena penindasan dan pengendalian para pemimpin di kedua sisi. Ketika dia mendengar ada seseorang yang mengeluarkan tawaran bersaing. Mata pemimpin sekte junior dari sekte darah segera menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia memiringkan kepalanya dan melirik wajah kayu pria paruh baya itu. Dia berkata, 580.000. 590.000? Pria paruh baya itu masih tanpa ekspresi saat dia berteriak dengan kecepatan stabil. Tatapan orang-orang di seluruh tanah lelang teraglomerasi kedua orang ini. Faksi di barisan depan tidak berpartisipasi. Mereka hanya memperhatikan kedua orang itu dengan penuh minat ketika mereka bertanya-tanya seberapa tinggi kedua orang itu menaikkan harga. Junior Steel Ladder 500.000 sudah menjadi harga tertinggi untuk Tulined Green Spirit Pill. Jika kamu terus menambahkan, kamu akan kalah sedikit. Selain itu, kita harus menyisakan sejumlah uang untuk kontes terakhir. Tampaknya telah melihat bahwa atau itu pemimpin sekte junior dari sekte darah masih berpikir untuk menaikkan harganya sekali lagi. Pria tua di sampingnya buru-buru berbisik. 600.000. Pemimpin sekte junior dari sekte darah sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum mengumumkan harga akhirnya. Dia sudah membuat keputusan bahwa atau itu dia akan melepaskan penawaran ini jika pihak lain menaikkan harga lebih lanjut. Terhadap harapan banyak orang, bagaimanapun, pria paruh baya tanpa ekspresi tidak membuka mulutnya lagi setelah junior sekte pemimpin darah sekte berteriak harga ini. Dia menyusut kembali ke kursinya dan ejekan samar muncul di wajahnya yang terbuat dari kayu. Tindakan pria paruh baya menyebabkan pemimpin sekte junior dari sekte darah, Van Lang, menjadi kosong. Dia segera tampak mengerti apa yang telah terjadi dan kegelapan yang pekat terangkat dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut berkata, sangat bagus. Jika ayah ingin mengambil tindakan kali ini, biarkan aku menangani Morhan ini. Aku ingin dia merasakan rasa sakit karena darahnya sepenuhnya terkuras. Ke junior Steel Ladder, Van Lang menawar 600 koin emas untuk satu pil. Siapa lagi yang mau menaikkan harganya? Jika tidak ada siapa-siapa, maka kedua Tulined Green Spirit Pills miliknya. Juru lelang berambut putih itu cukup puas dengan harga ini. Dia segera tersenyum saat dia bertanya pada kerumunan. Ketika melihat bahwa atau itu tidak ada respon, dia akhirnya mengetuk palu lelang di tangannya ke bawah. 1.200.000 bukan harga yang buruk, pengisap ini. Senyum mengejek muncul di bayang-bayang di bawah jubah hitam. 1.200.000 akan mengalir ke kantong uang Xiaoyan yang sudah habis. Setelah melelang 2 Green Spirit Pills, beberapa hal di baliknya tidak dilelang dengan harga tinggi. Beberapa hal memiliki harga yang hanya dinaikkan satu kali sebelum mereka berhasil dilelang kepada seseorang. Hal ini menyebabkan juru lelang di panggung merasakan sedikit rasa sakit. Penjualan ini terkait dengan evaluasi dan pendapatannya. Untunglah bahwa atau itu air surut ini akhirnya tiba-tiba muncul, setelah itu bertahan selama lebih dari 10 menit. Bahkan wajah Xiao yang dipenuhi dengan kejutan pada hal yang dilelang. Pelelang dengan hati-hati menggunakan kedua tangan untuk mengambil gulungan yang terbuat dari batu giok kuno dari platform kristal. Ekspresinya penuh dengan misteri saat dia menghadapi kerumunan. Semua orang, hal yang akan dilelang berikutnya adalah sesuatu yang saat ini sangat jarang terlihat. Ini adalah semacam teknik Do. Karena metode untuk membuatnya hilang, namun kini menjadi sangat langka. Setelah mendengar perkenalan yang diberikan oleh juru lelang, Xiao yang tampaknya sedikit merasakan sesuatu di dalam hatinya. Flying Do Teknik Lightning Bat Sky Wings, tangan pelelang gemetar. Gulungan itu tiba-tiba meluncur ke bawah dan segera terbuka. Saat itu sepasang skala kecil,
Sayap kelelawar berwarna hitam yang tampaknya memiliki aura hantu muncul di pandangan semua orang. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan tercengang saat dia melihat sepasang sayap kelelawar yang indah. Dia menghembuskan napas panjang saat dia bergumam di dalam hatinya.